Hai semuanya, kamu pernah nggak ngerasa males banget padahal sebenarnya kamu punya banyak waktu luang? Atau kamu pernah mikir, kok aku kayak nggak produktif ya akhir-akhir ini? Tapi giliran ditelusuri, kamu juga nggak merasa capek secara fisik, nggak terlalu banyak kerjaan, dan nggak juga lagi sedih-sedih banget. Rasa malas itu kadang datang bukan karena kita lagi lelah, tapi justru karena ada yang salah sama cara kita menyusun prioritas. Dan lucunya, kita sering nggak sadar. Jadi, di video kali ini mari kita bahas 5 tanda malas karena prioritas yang salah. Malas itu bukan selalu tentang rebahan seharian sambil nonton drama Korea atau scroll TikTok sampai dini hari. Kadang kita kelihatan sibuk, tapi ternyata cuma sibuk dengan hal-hal yang salah. Ada juga momen ketika kita terus bilang, nanti aja deh, belum mood. Padahal yang kita tunda itu adalah sesuatu yang seharusnya penting. Tapi karena otak kita udah ngatur prioritas dengan cara yang keliru, kita malah kasih energi ke hal-hal yang nggak begitu butuh diperjuangkan. Misalnya, kamu punya deadline kerjaan penting yang harus diselesaikan besok pagi. Tapi kamu malah milih beresin notifikasi WhatsApp grup alumni, edit story Instagram, atau nyuci sepatu karena biar nanti nggak kepikiran. Dan anehnya, kita ngerasa sibuk dan produktif, padahal sebenarnya kita lagi lari dari tanggung jawab yang utama. Bukan karena kita pemalas, tapi karena prioritas kita kayak kompas yang rusak, nggak nunjukin arah yang tepat. Salah satu penyebab terbesar dari rasa malas adalah ilusi prioritas. Kita pikir kita tahu mana yang penting, tapi sebenarnya kita cuma ngikutin yang paling gampang atau paling nyenengin. Dan karena otak kita suka yang instan, yang ringan, yang cepat ngasih reward, kita jadi gampang terjebak. Kerjaannya sih banyak, tapi selalu ada alasan untuk menunda yang penting. Kita terus milih aktivitas yang kelihatannya sibuk, tapi nggak bikin kita maju. Ada orang yang bangun pagi rajin banget langsung nyapu rumah, masak sarapan, dan nyalain mesin cuci. Tapi dia nggak buka email penting dari bosnya sejak 3 hari lalu. Ada juga yang setiap hari update konten story, aktif banget di media sosial, tapi belum juga bayar tagihan yang udah lewat tanggalnya. Kita sering keliru mikir, yang penting aku gerak, nggak nganggur, padahal arah geraknya itu yang nggak jelas. Nggak semua aktivitas itu produktivitas, dan nggak semua kesibukan itu artinya kamu punya prioritas yang benar. Malas karena prioritas yang salah itu tricky. Dia nggak kelihatan kayak malas. Justru sering nyaru jadi lagi ngatur waktu, lagi healing, atau lagi nunggu inspirasi datang. Padahal inspirasi itu datangnya bukan dari rebahan, tapi dari konsistensi ngerjain hal yang penting, walaupun nggak selalu menyenangkan. Orang yang produktif bukan yang paling semangat tiap hari, tapi yang tahu apa yang harus dia selesaikan duluan. Dan itu nggak datang otomatis, harus dilatih. Coba kamu ingat kapan terakhir kali kamu merasa kecewa sama diri sendiri, yang kayak, aduh, kenapa nggak aku kerjain dari kemarin ya? Atau, padahal bisa kok diselesain, kenapa harus nunggu mepet banget? Rasa nyesel itu muncul bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu terlalu banyak ngasih tempat buat hal-hal yang nggak sepenting itu. Kamu kasih panggung buat gangguan-gangguan kecil yang sebenarnya bisa disingkirin kalau kamu punya urutan yang lebih sehat dalam hidupmu. Dan yang lebih menyebalkan, kita kadang lebih memprioritaskan penilaian orang daripada kebutuhan kita sendiri. Misalnya, kamu lebih milih ngejaga image sebagai orang sibuk di depan teman-temanmu, tapi lupa ngurus kesehatan mentalmu sendiri. Atau kamu terlalu takut dibilang nggak produktif, jadi kamu penuhi waktumu dengan semua kegiatan, asal bukan yang benar-benar penting. Ini capek, serius. Karena kita bukan cuma kerja buat hasil, tapi juga buat pengakuan yang kadang nggak ada gunanya. Ada momen di hidup kita di mana kita perlu stop sejenak, lalu benerin cara kita naruh prioritas. Bayangin hidup kamu kayak ransel yang kamu bawa naik gunung. Kalau isinya cuma penuh hal-hal kecil yang nggak penting, kamu bakal cepat capek dan nggak bisa bawa barang yang benar-benar kamu butuh. Sama halnya dengan waktu dan energi. Kalau kamu penuhin dengan hal-hal receh yang sebetulnya bisa kamu tinggalin, kamu nggak akan punya ruang buat yang lebih bermakna. Pernah nggak sih kamu bilang, aku belum mulai karena belum sempurna, atau aku masih nyari waktu yang pas? Ini juga salah satu tanda kalau kamu sebenarnya bukan males, tapi kamu bingung apa yang harus kamu mulai duluan. Dan makin lama kamu nunggu momen sempurna itu, makin banyak energi yang terbuang untuk menahan ketakutan. Padahal kadang yang kita butuh cuma duduk sebentar, bikin daftar kecil, dan mulai dari satu hal dulu. Malas juga bisa muncul dari ketakutan.
Takut salah, takut gagal, takut dihakimi. Tapi karena kita nggak mau ngaku takut, kita bungkus perasaan itu jadi alasan-alasan logis. Kita bilang belum siap, belum ada mood, atau lagi banyak pikiran. Padahal semua orang juga punya rasa takut yang sama. Tapi bedanya, yang bisa ngatur prioritas dengan benar itu tahu bahwa takut itu bukan alasan buat berhenti, tapi justru jadi sinyal bahwa kita sedang ada di batas kenyamanan. Kalau kamu sering nunda hal-hal penting dengan alasan sibuk hal lain, itu saatnya kamu tanya ke diri sendiri, apa sebenarnya yang aku takutin dari tugas ini? Kadang jawabannya bukan karena tugasnya susah, tapi karena kamu takut kecewa sama hasil akhirnya. Tapi percaya deh, rasa kecewa dari mencoba dan gagal itu jauh lebih sehat daripada rasa nyesel karena kamu nggak pernah mulai. Dan nyesel itu nggak bisa dibalikin. Nggak ada tombol rewind buat waktu yang kebuang karena prioritas yang salah. Banyak dari kita yang lebih milih urus notifikasi di ponsel daripada urus mimpi sendiri. Kita lebih rajin balesin komentar orang di media sosial daripada balesin pesan penting dari masa depan kita sendiri. Dan anehnya, kita merasa sibuk dan penting. Padahal, kita lagi main-main sama waktu yang nggak akan bisa diulang. Prioritas yang salah itu bisa nyamar jadi kebiasaan yang nyaman. Lama-lama kita ngerasa itu normal, padahal kita lagi jalan di tempat. Kamu tahu nggak, kenapa kadang kita bisa ngerjain hal remeh-temeh berjam-jam, tapi ogah mulai sesuatu yang besar? Karena otak kita nyari jalan pintas buat dapetin rasa puas. Ngeberesin meja kerja atau beresin folder di laptop itu lebih gampang dan langsung kelihatan hasilnya daripada duduk 1 jam buat mikir konsep bisnis atau nulis bab pertama dari buku impian kamu. Padahal dua-duanya butuh waktu, tapi yang satu kamu anggap penting, yang satu lagi kamu anggap nanti aja deh. Padahal justru di sanalah hidup kamu bisa berubah. Kadang yang kita butuh bukan motivasi, tapi kejelasan arah. Motivasi itu bisa naik turun, tergantung cuaca hati. Tapi kalau kamu udah tahu dengan jelas apa yang paling penting buat hidupmu hari ini, kamu nggak perlu nunggu semangat buat mulai. Kamu akan tetap jalan, walaupun pelan. Dan dari situlah energi akan tumbuh. Bukan dari inspirasi, tapi dari tindakan kecil yang kamu ulang terus tiap hari. Coba deh pikirin lagi, hal apa sih yang sebenarnya paling kamu pengen capai dalam hidup? Dan apa hal-hal yang selama ini nyedot waktu dan tenagamu tapi nggak ngasih perubahan apa-apa? Mungkin kamu udah terlalu lama salah milih. Bukan karena kamu pemalas, tapi karena kamu kasih panggung ke hal yang nggak layak jadi pemeran utama dalam hidupmu. Setiap hari kamu bangun dengan energi yang terbatas, dan kamu punya pilihan, mau kamu pakai buat mikirin hal-hal yang penting, atau kamu hamburin buat gangguan yang nggak ada habisnya. Jangan sampai kamu jadi orang yang sibuk tapi nggak pernah berkembang. Jangan sampai kamu jadi orang yang rajin tapi cuma di tempat yang salah. Akhirnya, kita semua bakal berhadapan dengan penyesalan. Tapi kamu bisa pilih, kamu mau nyesel karena pernah gagal tapi udah nyoba, atau kamu mau nyesel karena terlalu lama ngasih waktu ke hal-hal yang gak penting. Hidup ini bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling berani bilang, nggak dulu deh, ke hal-hal yang cuma nguras tenaga tanpa arah. Jadi, kalau kamu ngerasa malas akhir-akhir ini, coba jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin bukan kamu yang malas, tapi kamu yang terlalu sibuk dengan hal yang salah. Mungkin kamu cuma perlu mundur sedikit, lihat ulang hidupmu dari jauh, lalu tanya, apa yang sebenarnya paling penting buatku sekarang? Dan begitu kamu tahu jawabannya, kamu akan tahu juga kenapa selama ini kamu ngerasa stuck. Karena malas itu bukan akhir dari segalanya. Dia cuma sinyal bahwa kamu perlu beresin ulang cara kamu menaruh waktu dan perhatian. Dan ketika prioritas kamu mulai benar, kamu akan kaget sendiri. Ternyata kamu nggak semalas itu. Kamu cuma belum kasih panggung yang layak buat hal-hal yang benar-benar berarti. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.